Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat teman-teman Suara Merdeka Network. Pada saat ini kita bertemu dengan orang-orang yang luar biasa nih. Kenapa? Karena beliau-beliau ini adalah seniornya Suara Merdeka. Wah, siapa beliau-beliau ini? Tentunya yang pertama Mas Toto, Pak Agus Toto. Ya, beliau adalah pimpinan redaksi di Suara Merdeka. Dan berikutnya adalah Pak Anando. Nah, pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena it's November. Ini November, jadi di mana hujan. Nah, isunya adalah Semarang bakal banjir. Bener apa enggak nih? Nah, kita tanya kepada para narasumber, gitu kan? Sebutnya narasumber atau bukan, Pak? Ini Pak Toto. Apa ya Pak Nan? Ahlinya pelaku kebanjiran. Siap, menarik, ini menarik sekali, pelaku kebanjiran Ngorekke banjir. Aduh. Kalau saya itu karena dari kecil di Semarang, Mas Toto, Pak Ananto, jadi ngalamin banjir gitu kan, ngalamin jalan di mana waktu itu jalannya masih tinggi. Yang sekarang rumah di Krapia itu, rumah saya itu lebih rendah daripada jalan, dan kebanjirannya luar biasanya adalah Dulunya lebih tinggi dari jalan atau? dulunya lebih tinggi daripada jalan. Kebanjirannya luar biasa ya Mas Toto. Itu airnya ngetuk dari bawah. Kenapa? Karena sekelilingnya sudah lebih tinggi, Pak Nanti. Sudah lebih tinggi, jadi banjirannya bukan dari depan tapi dari belakang. Selokan itu masuk ke belakang, banjiran. Nah, ini cerita sekilas dari kami. Nah, kalau dari teman-teman nih gimana nih Mas? Ke depan seperti apa ya? Kalau Semarang itu saya kan juga termasuk ya baru gitu ya. Jadi kalau banjir itu seingat saya ya pasti genangan banjir di Simpang 5 itu pasti. Iya. Terus yang kedua saya memaknai ini sebagai kenangan atas memori Novemberin. Karena Novemberin itu kan menjadi, bukan saya ingat dengan lagu-lagu itu. Bukan karena mantan menjadi, ya? Bukan karena mantan, tapi karena password wifi. Password wifi rumahnya pas dibuatnya pas hujan. Mungkin Mas Ananto memorinya mungkin lebih luar biasa karena jam terbangnya di Semarang lebih lama ini. Iya, kalau Pak Toto itu kan kesannya menyembunyikan kalau dia kan proses Sabang Wonogiri. Oh iya. Kalau saya enggak, saya Solo itu kan budaya Jawanya kuat. Jadi bagi saya banjir Semarang ini tidak sepenuhnya duka. Bahkan mungkin 60% suka, 40% suka. Pertama, saya jadi orang yang kemudian punya kalender status. Jadi kalau Merapi itu ada status awas, siaga. Saya selama di Semarang sudah dibiasakan membuat status ini. Bulan November ini masih awas. Kalendernya udah langsung tulisannya. Itu otomatis awas. Nah, kemudian ketika tadi Pak Toto saya bayangkan dengan proses atau Wonogiri, saya ini orang yang cenderung masih tetap terngiang-ngiang langgam Solo Jawa. Ya, makanya kan Semarang kali ini banjir. Itu memberi suka bagi saya karena saya jadi terus kemudian bangga pada Anjar-Ani. Anjar-Ani ini adalah yang membuat penyanyi, membuat lagu, menciptakan lagu. Kemudian di situ ada baiknya yang orang itu lupa yang menyanyikan itu siapa, judulnya siapa, tapi ingat bahwa Semarang kali ini banjir itu sudah ada budaya popnya. Bahwa ini menjadi budaya pop. Nah itu saya jadi merasa ikut senang karena Anjar-Ani lama di Solo, menjadi orang Ponorogo. Sebelum kita mengenal bagaimana kiprah dari Didi Kempot, Anjar-Ani ini lebih duluan ya. Kebesaran yang sama dari sisi berbeda. Ya kaitannya dengan banjir apa ini Mas? Kali ini banjir kan. Semarang kali ini. Iya. Betul. Saya masih 2 tahun. Tahun itu tahun 68 lagunya. Jadi saya pernah beberapa waktu Pak Nanda, jadi pekerjaan di luar kota, ya brandingnya itu Semarang. Semarang kali ini banjir, tapi baru dengar ini, ternyata itu lagunya Anjar-Ani ya. Ya benar, ketika saya juga masuk kota Semarang itu juga
seringkali mendengarkan lagu Semarang kali ini banjir. Seperti apa atau Semarang kali ini banjir lah. Kemudian kita juga mengalami pada tahun 2003 waktu itu banjir besar juga ya, cukup besar, tapi menurut sejarahnya masih kalah besar dengan banjir bandang pada awal tahun 90-an. Tapi waktu itu tahun 2003 itu pun sebenarnya sudah luar biasa ya, ada korban juga di daerah Tanah Mas sampai banjir, kemudian di daerah Sampangan itu juga ada genangan yang 9 berapa itu ya? Banjir bandang itu ya. Awal 90-an ya. Ya awal 90. Oh, 90-an. Kalau tidak awal 90 ya persis 90. Oh iya. Masih baru. Iya. Menarik sekali Mas Toto, Pak Anto. Tapi yang jadi pikiran saya tuh ini kan lagi hot-hotnya ceritanya pilkada ini. Saya bayanginnya, wah nanti pas pilkada itu kan tahu-tahu banjir TPS-nya itu kemampul gimana ya sampai begitu ya. Itu malah seru, mungkin jadi challenge bagi petugas TPS-nya bagaimana supaya dalam genangan banjir pencoblosnya tetap tinggi. Wah, itu patut dapat apresiasi. Kalau dulu tahun 90-an yang kemampul kasur banjir bandang itu, nah nanti kemampul amplop Pak. Yang kemampul amplop itu mungkin ya, gitu ya. Jadi kemampul kacar amplopnya gitu ya. Nah itu, ya. tapi ngomongin amplop udah dapat serangan fajar itu. Saya itu diceritain bolak-balik tapi kok nggak pernah merasakan ya. Gitu. Pernah merasakan itu. Saya tuh sampai harus tinggal di mana gitu kan. Nggak ngalamin. Maksudnya diceritain ada sekian kok wujudnya itu nggak pernah sampai. Ini apa karena pilih kasih atau gimana itu? Gimana Mas Toto? Mungkin tahu kalau Mas Yulan di sana, wah ini udah nggak pantas untuk dikasih. Lu pasti ngarep kok Mas. Ngarep berarti kan serangannya siang. Iya betul. Tapi tentang kasur tadi Mas, tentang kasur ini juga ada fenomena nih tentang banjir ini. Kasur ini jangan-jangan yang membuat banjir ini juga masalah kasur Mas. Oh. Kenapa? Karena kita juga beberapa kali ya menyaksikan ada potret-potret yang tayang di koran kita, ada informasi-informasi bahwa sungai sekarang ini justru menjadi bak sampah terbesar di dunia. Karena di sanalah warga itu membuang apapun itu kan ke dalam sampah, termasuk barangkali di sana ada kasurnya kasur yang sudah nggak layak pakai itu kan mau dibuang kemana? Nah, bisa jadi pembuangannya ya di sungai itu, akhirnya kan menyebabkan ya satu problem banjir di Kota Semarang ini kan ya persoalan sampah, tidak pada tempatnya membuang sampah, pengelolaannya juga mungkin ya perlu dikelola secara lebih baik lagi, tata kelolanya juga perlu sistem yang lebih rapi, gitu. Barangkali persoalan itu yang perlu dipecahkan. Betul. Mungkin itu jadi salah satu hal menarik. Kenapa? Karena coba kalau kita bayangkan kalau dulu kan pernah ada ditemukan, saya pernah ngeliat video itu seingat saya di Belanda itu ditemukan sepeda, mancingnya pakai magnet Pak Ananto, pakai magnet, wah dapatnya handphone, sepeda, kalau di sini dapatnya kasur gitu. Kalau dapatnya harta karun malah. Jadi dapatnya kasur, dapatnya king size. Jadi menarik sekali. Jadi memang banjir ini akhirnya banyak dimensi di sana. Tapi intinya adalah bahwa bagaimanapun juga ini harus selalu ditangani dari waktu ke waktu dan harus ada ukuran yang jelas. Nah memang kalau dilihat dari kacamata warga, sebenarnya yang dirasakan itu adalah tantangan itu justru semakin semakin berat. Sebenarnya bisa diukur dari tadi sudah disampaikan ketinggian jalan. Jalannya lebih tinggi daripada. Nah, kedua kemudian juga frekuensi. Frekuensi seseorang misalnya air masuk rumah, mungkin zaman dulu barangkali 2 kali, sekarang ada 3 kali, 4 kali. Juga ada yang dari pengalaman saya, ada teman-teman yang cerita dulu itu air belum sampai masuk ke gang. Karena udah masuk ke gang. Nah, secara sosial yang terasakan seperti itu. Jadi saya kira branding Semarang kali ini banjir itu harus menjadi bagian dari tidak hanya mengingatkan Kota Semarang, tapi juga mengingatkan pemimpin Kota Semarang akan bagaimana mengatasi masalah.
Ben Semarang dadi rezekine Banjir. Oh, itu menarik nih. Tagline-nya gimana caranya membuat Semarang rezekine banjir. Nah, Menarik Saya sekali. juga khawatir bahwa banjir itu kayaknya juga berusaha untuk kalau ada Semarang hebat, mungkin banjir juga punya visi banjir hebat. Banjirnya, Banjirnya. banjir semakin hebat siapa tahu. Kita harus pemimpin itu harus Betul. menghadapi banjir dalam kacamata yang sama. Pemimpin ingin Semarang hebat, Semarang semakin hebat. Jangan-jangan banjir itu juga punya seperti itu karena kan dari sejarahnya Semarang itu kan memang tanah endapan. Tanah depan dia. Iya. Iya. Secara apa namanya alamiah susah sebenarnya memang. Tapi bagaimana juga karena ini sudah menjadi bagian dari apa namanya kehidupan kita, tempat kita tinggal, tempat segala macam aktivitas jalan berjalan. Jadi tetap bagaimanapun juga meskipun dulunya ini adalah tanah endapan, bagian dari pantai, tapi ya harus kita jaga untuk bisa nyaman. Iya. Pertanyaannya adalah kadang kalau kita menaikkan jalan itu apakah solusi? Ya kan? Solusinya berarti seharusnya gini, sebagai warga kan kita ngitung, kita beli investasi rumah. Oh, kalau memang itu jadi solusi jangka pendek ataupun jangka panjang, berarti yang ada di pikiran kita harus siapkan anggaran untuk naikin rumah, kan salah satunya juga gitu. Kenapa? Karena jalannya juga pasti akan naik terus. Nah, setahun berapa senti, 2 tahun berapa senti, 10 tahun akhirnya bersenti-senti itu tadi gitu kan. Itu mungkin Pak Ananto ya. Ya, investasinya akhirnya menjadi bertambah pemilik rumah yang berada di kawasan Semarang bawah ini tentu menjadi ya berlebih gitu kan. Tapi Mas Ananto, Semarang atas itu sebenarnya juga tidak banjir, tapi ancamannya longsor. Jadi itu memang di iya, Semarang iya. atas kan problemnya adalah tanah longsor, terutama di lereng-lereng. Nah, itu kan juga perlu waspada ketika sekarang sudah masuk di musim penghujan ya. Iya, Hujan, iya. intensitas hujan sudah semakin sering, semakin kesini. Nah, tentu perlu kewaspadaan untuk menghadapi situasi bencana alam yang tidak bisa diduga ini. Siap. Iya. Menarik sekali ini, Lur. Jadi kita pengen banyak sebenarnya waktu untuk membahas lebih detail, tapi karena waktunya terbatas, mungkin statement terakhir Mas Toto, Pak Nantyo buat teman-teman nih menghadapi Semarang di waktu hujan ini, monggo dipersilakan. Wah, kalau saya sih tetap Novemberin harus membuat kita happy. Oh, gitu, Ya, ya. harus happy ya. Nah, siap melakukan mitigasi bencana alam, terutama bencana hidrologi ini tentu harus dipersiapkan betul sehingga kita mengubah tadi tagline-nya Semarang kali ini banjir jadi Semarang rezekine Banjir. Wah, menarik. Semarang ini banjir, Lur. Nah, saya monggo Pak Nantyo. Ya. Semarang kali ini banjir bukan berarti Semarang yang pesimis. Semarang kali ini banjir itu adalah bagian dari dinamika tapi juga romantika kita. Kita hidup tanpa romantika juga tidak ada artinya. Wah, dalam Betul Pak. Berarti menanggapinya, mensikapinya positif ya Pak Nantyo. Jadi ini sebagai challenge. Saya yakin orang-orang Semarang ini orang-orang yang struggle Pak Nantyo. Jadi terlatih ya kan, banjiran ya, hujanan, kepanasan biasa, karena kemarin panasnya luar biasa Pak Nantyo ya kan. Luar biasa. sampai Sekarang 38 lebih. 8 sampai 40 Sore kemarin sore itu 34. Oh ya makanya luar biasa ya. Jadi teman-teman semua ya kan, ini bukti kalau warga Semarang itu orangnya kuat, struggle kan gitu kan. Semarang keras kan gitu kan, karena terlatih panas, terlatih hujan, banjir, terlatih. Itu sementara dari kami. Wabillahi 6 bulan lalu ini kebanjiran. Tempat Ya. banjir juga. 6 bulan lalu. 6 bulan yang lalu. Maret saya masih ingat. Oh gitu, dan tetap survive. Tetap survive. Kalau kita bisa bertahan dalam kondisi yang gitu ya. Gitu. Jadi itu sahabat semua, kita akan lanjutkan di PJL berikutnya bersama teman-teman gitu kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam, matur nuwun.